Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina. Para pemain kini sedang bersiap di Bahrain jelang laga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadwal Timnas Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium. Selasa, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia, pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium. Daftar pemain timnas Indonesia. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya. Pemain bertahan: Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC. M. Ferrari, Persija. Rizky Ridho, Persija. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jai Idzes, Venezia. Mes Hilgers, FC Twente. Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang: Tom Haye, Almere City. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ricky Kambuaya, Dewa United. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Eliano Rejders, PC Zwolle. Penyerang: Ragnar Oratmangon, FCV Dender. Malik Rizaldi, Persebaya. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Witan Sulaiman, Persija. Dimas Derajat, Persib. Hoki Caraka, PSS Sleman. Egy Maulana, Dewa United. Beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders juga turut dipanggil. Meski mengalami beberapa cedera, semangat untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia tetap membara. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyoroti kualitas lapangan yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia dalam laga melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Cina, pada 15 Oktober 2024. Stadion yang terletak di Qingdao ini dianggap memiliki kualitas lapangan yang kurang memadai. Menurut laporan yang diterima PSSI, kondisi rumput di stadion tersebut masih belum dalam keadaan optimal. Kami sudah mengirimkan tim ke sana, dan dari hasil laporan, kondisi rumput masih kurang bagus. Semoga pihak Cina dapat memperbaiki kondisi lapangan sebelum pertandingan, ujar Sumarji pada konferensi pers di Jakarta. Kendati menghadapi tantangan ini, Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia siap bertanding dimanapun. Skuad Garuda juga diharapkan bisa meraih hasil maksimal, terutama karena Cina sedang dalam tren negatif usai 2 pertandingan tanpa kemenangan. Laga melawan Cina ini menjadi bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Kita nantikan perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong di Qingdao Youth Football Stadium. Meskipun menghadapi tantangan lapangan, kita semua berharap Timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik dalam laga penting ini. Popularitas Timnas Indonesia kini tengah melesat. Membela skuad Garuda bisa membuat seorang pemain menjadi bintang setidaknya di media sosial. Contohnya dialami Justin Hubner. Meski belum sekalipun tampil di tim utama Wolverhampton Wanderers, pengikutnya di media sosial terus bertambah. Hingga kini, Hubner sudah memiliki 2,7 juta follower. Padahal, sebelum menjadi WNI, dia hanya memiliki sekitar 5.000 follower. Hubner pun berkelakar, ada banyak pemain di Wolves yang tertarik membela Timnas Indonesia karena fenomena tersebut. Dalam hal media sosial, semuanya bertumbuh begitu pesat. Ini berkaitan dengan tawaran dari brand. Ada begitu banyak hal yang datang. Ini sebuah mimpi, kata Hubner. Banyak rekan setim saya di Wolves mengatakan, bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia? Tuturnya melanjutkan. Hubner memastikan rekan-rekannya di Wolves ikut senang dengan apa yang terjadi pada dirinya setelah membela Timnas Indonesia. Terlepas dari nilai plus itu, Hubner menegaskan yang terpenting adalah bisa memperkuat timnas sebuah negara. Rekan setim mendukung saya dan bahagia untuk saya juga.
Mereka juga menginginkan pengikut di media sosial, karena itu menyenangkan untuk dimiliki. Tetapi ini bukan tentang pengikut, terpenting saya bermain untuk timnas, tegasnya. Media Cina telah melancarkan tuduhan yang kontroversial terhadap timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina mengancam bahwa jika Messi Hilgers dan Eliano Reijnders turun dalam pertandingan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina akan mengajukan protes kepada AFC. Tuduhan ini berdasarkan klaim bahwa proses naturalisasi keduanya tidak sesuai dengan prosedur hukum Indonesia. Namun, dalam fakta yang terungkap, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders telah dilakukan dengan ketat mengikuti semua prosedur yang diperlukan. Keduanya mengikuti rapat dengan Komisi 3 dan ex-DPR RI, serta mendapatkan keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan harapannya untuk hasil positif dari timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB, dan melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski dihadapkan pada kontroversi ini, timnas Indonesia tetap fokus untuk meraih hasil terbaik dan mengumpulkan poin yang dibutuhkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina mulai panik menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Mereka menyoroti dua pemain naturalisasi baru, Messi Hilgers dan Eliano Reijnders, yang menjadi perhatian jelang pertandingan ini. Cina akan menghadapi timnas Indonesia di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Menurut media Cina, Sohu, Hilgers dan Reijnders harus diwaspadai karena mereka bermain di Eredivisie, Liga Top Belanda. Hilgers, yang menjadi B andalan Twente, bahkan baru saja menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, sebelumnya mengejutkan dunia dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan awal kualifikasi. Kini, dengan tambahan Hilgers dan Reijnders, kekuatan skuad Garuda dinilai meningkat 2 kali lipat. Pertandingan Cina melawan Indonesia diprediksi akan berjalan ketat. Media Cina memperkirakan laga pada 15 Oktober mendatang akan menjadi pertarungan yang sengit. Kiper FC Dallas, Martin Paes, punya kebiasaan baru saat bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelum memulai sesi latihan, Paes selalu menemui pelatih Shin Tae-yong terlebih dahulu di kamar hotelnya. Kami mengobrol dengan baik, tentu saja dengan para penerjemah, tetapi kami menetapkan standar yang jelas untuk latihan dan pertandingan, ujar Paes seperti dilansir dari laman resmi FC Dallas. Paes akan memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun itu merasa sangat senang menjadi bagian dari skuad Garuda, dan merasakan sambutan hangat dari rekan-rekannya. Paes mengakui pentingnya membangun kedekatan dengan tim karena dalam waktu dekat mereka akan menghadapi pertandingan besar. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 2 poin, hasil dari 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memanggil 2 pemain cedera untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah kapten tim, Wu Lei, meski sedang dalam masa pemulihan usai mengalami cedera tulang rusuk saat bermain untuk Shanghai Port. Wu Lei, pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, saat ini kesulitan bernapas dan masih merasakan sakit di area yang cedera. Selain Wu Lei, pemain naturalisasi, Alan, juga dipanggil meski absen dalam pertandingan Liga terakhir akibat cedera paha. Kehadiran 2 pemain yang sedang cedera ini memicu kekhawatiran, namun pelatih Branko Ivankovic tampaknya masih berharap keduanya dapat pulih tepat waktu untuk membantu Cina mengamankan poin pertama mereka setelah 2 kekalahan awal dari Jepang dan Arab Saudi. Cina saat ini berada di posisi sulit di grup C, dan laga melawan Australia serta Indonesia akan sangat krusial untuk menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar terbaru datang dari media Cina yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.